dengan pembatasan kewenangan antara provinsi dengan kabupaten kota, bukan semua pendidikan itu di bawah provinsi, dinas provinsi. Provinsi hanya menjaga SMA, SMK, SLB. Itu aja. Yang lain kewenangan kabupaten kota. Kemudian kepada Pak Kadis dan para kawan-kawan yang lainnya, bekerjalah kita secara ikhlas dan tulus demi kepentingan pendidikan di Aceh. Jangan utamakan hal yang pribadi, meraup keuntungan di pendidikan, menghancurkan generasi muda Aceh untuk masa depan. Mari kita bekerja sama demi pendidikan Aceh yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-23 tahun ketiga edisi Senin 7 November 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, hari ini kita masih membahas tentang dunia pendidikan di Aceh ya. Ini kita akan angkat tema tentang DPR Aceh minta PJ Gubernur evaluasi Kadis Pendidikan bersama narasumber kita Pak Anwar SPD MAP. Beliau adalah Ketua Komisi 6 DPR Aceh. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak ya. Hari ini kayaknya sepertinya sibuk-sibuk nih di DPR Pak ya, tapi masih menyempatkan untuk hadir ke PTM. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Anwar ini. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak, ini tema kita DPR Aceh minta PJ Gubernur evaluasi Kadis Pendidikan. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Ketua Komisi 6 DPR Aceh, Pak Anwar udah berapa lama nih sebagai Ketua Komisi 6? Baru lebih kurang 3 bulan. Lebih kurang 3 bulan, tapi dalam 3 bulan ini anggap saja sudah 100 hari kinerja, artinya sudah bisa menilai dan mengevaluasi nih Pak Anwar ya. Ini bagaimana nih Pak kondisi yang Anda lihat tentang Kadis Dik Aceh ini, karena memang banyak pro dan kontra terkait untuk pendidikan di Aceh. Bagaimana nih evaluasi dari DPRA sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya dan undangannya. Kita bicara masalah pendidikan di Aceh. Pendidikan di Aceh ini kalau secara kekhususan dan keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006 itu ada 2. Ada pendidikan secara umum dan ada pendidikan dayah. Jadi sekarang lebih pantauannya kepada pendidikan yang bersifat umum, yaitu Dinas Pendidikan Aceh. Dinas Pendidikan Aceh. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa saya memang baru menjabat sebagai Ketua Komisi 6 sekitar 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Jadi saya dan kawan-kawan di Komisi 6 ini masih dalam tahap melihat dan mengawasi kinerja daripada Kadis Pendidikan Aceh dalam masa beberapa bulan ini. Yang pertama sekali dari segi serapan anggaran. Jadi anggaran ada sekitar 3 triliun lebih pada murni, dan setelah dilakukan rasionalisasi jadi sekitar 2,8 triliun di APBAP, rasional di APBAP. Jadi dalam masa beberapa bulan ini kami melakukan evaluasi baik dengan Kadis Pendidikan ataupun dengan kabit-kabit yang ada di Dinas Pendidikan. Memang semua kita tahu bahwa Kadis Pendidikan itu bukan berasal dari orang pendidikan. Itu sama-sama kita sudah tahu. Jadi maka terjadi pro dan kontra di saat penempatan Pak Kadis Al-Qudri. Baik di masa Insinyur Nofairansyah jadi gubernur dan masih bertahan sampai sekarang di masa PJ Gubernur. Walaupun memang tidak satu pun SKPA yang lain yang dilakukan
pergantian. Sampai saat ini belum. Jadi hasil pantauan kami sekarang dan berdasarkan data yang kita dapatkan dari kawan-kawan bahwasanya memang prestasi dari dunia pendidikan di Aceh ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi wajar memang masyarakat dan para pemerhati mengkomplain Dinas Pendidikan karena dengan begitu besarnya lebih kurang 21%. 20% dari dana APBA Aceh itu terserap kepada Dinas Pendidikan. Itu wajar karena seharusnya dengan dana pendidikan yang begitu besar diharapkan oleh masyarakat Aceh mendapat pelayanan dan predikat pendidikan di tingkat nasional yang memuaskan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kemudian memang hal ini terjadi agak terpuruknya pendidikan di Aceh ini bukan hanya memang tergantung seluruhnya kepada Dinas Pendidikan, karena ada faktor-faktor lain dan lembaga-lembaga lain yang ikut seharusnya mendukung Dinas Pendidikan Aceh supaya prestasi pendidikan di Aceh ini jauh lebih baik daripada yang ada sekarang. Tapi yang terjadi? Yang terjadi sekarang mungkin lembaga-lembaga yang lain yang ikut mendukung itu tidak berjalan. Contohnya Majelis Pendidikan Aceh. Majelis Pendidikan Aceh itu adalah masternya pendidikan Aceh. Mereka yang melakukan riset tentang pendidikan di sini di Aceh. Tapi dengan kanun yang lama, hal itu tidak terjadi. Hanya tugas daripada Majelis Pendidikan Aceh memberikan saran dan pendapat kepada gubernur untuk gubernur tindak lanjuti. Tapi sampai sekarang hal itu tidak terjadi. Makanya kami di Komisi 6 mengambil inisiatif pada tahun 2022 ini dan telah kami lakukan untuk merevisi kanun Majelis Pendidikan Aceh agar fungsi daripada Majelis Pendidikan Aceh lebih daripada yang telah diatur sekarang. Itu salah satu strategi ataupun yang kami lakukan di Komisi 6. Dan satu lagi, ini kan berkenaan dengan regulasi. Seperti semua kita ketahui bahwasanya kanun tentang penyelenggaraan pendidikan Aceh itu lahir pada tahun 2013. Tapi sampai sekarang kanun itu tidak berjalan dengan maksimal. Salah satu contoh, saya sampaikan bahwa pendidikan Aceh ini adalah bermuatan lokal. Nah, baik itu pelajaran ataupun hal-hal yang lain. Jadi yang bermuatan lokal ini dari tahun 2013 lahirnya kanun, baru pada tahun 2022 ini keluar pergub tentang pelajaran-pelajaran yang berbasis syariat Islam. Ini baru sekarang baru lahir. Bayangkan 2013 kanun itu lahir, hari ini baru keluar pergub. Okay. Jadi kemudian dari sisi guru itu yang sangat melemahkan pendidikan Aceh itu di gurunya. Kualitas guru. SDM-nya guru. Jadi pada umumnya seharusnya Kadis Pendidikan Aceh ini melakukan pemerataan guru. Okay. Pemerataan guru, jangan hanya guru bertumpu hanya di kota-kota atau di kabupaten kota saja. Sementara daerah terpencil, guru-guru yang mempunyai SDM-nya yang lumayan susah untuk ditempatkan di tempat yang terpencil. Kalaupun ditempatkan di terpencil, nanti pasti ada hal-hal yang lain meminta untuk pindah kembali ke kota karena dengan berbagai macam alasan. Itu juga satu permasalahan yang terjadi di Aceh. Makanya saya melihat
kompleks sekali persoalan pendidikan di Aceh. Kompleks. Pak Anwar, ini ya terkait juga karena memang ini anggaran di tubuh Dinas Pendidikan Aceh tidak sedikit. Kita bilang adalah dari 3, sekian triliun tapi terrealisasi 2,8 triliun. Dan DPRA sendiri kan bagian dari pengawasan anggaran. Kalau seandainya angka yang sangat signifikan itu tidak bisa membuat kualitas mutu pendidikan Aceh bagus, terus kemana anggaran itu sesuai dengan evaluasi DPRA? Diapakan? Begini, dia kan penganggaran itu kan dibahas di Banggar. Itu dibahas di Banggar. Di Banggar itu mewakili semua komisi di situ. Semua komisi. Jadi kita mengevaluasi realisasi anggaran itu di per triwulan. Jadi pemerintah Aceh membuat target per triwulan. Misalnya triwulan pertama itu target yang harus dicapai berapa persen. Kemudian di bulan 6 target yang harus dicapai berapa persen. Ya, jadi hasil evaluasi kami hari itu di bulan September, kalau kami tidak salah, yang disampaikan oleh Pak Kadis sekitar 41%. Sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh. Ya. Itu walaupun memang target realisasi itu tercapai, belum tentu dapat mengubah mutu pendidikan di Aceh. Nah, apa menjadi titik lemah Kadis ini, Pak Anwar? Kalau misalnya sudah terserap anggaran seperti 2,8 triliun, tetapi juga mutu pendidikan masih buruk. Apa yang lemah? Apakah memang kepemimpinan beliau dipertanyakan? Begini, Kadis itu tidak bisa bekerja sendiri. Kadis manapun, SKPA manapun tidak bisa bekerja sendiri. Oke, selama ini Pak Kadis bekerja sendiri? Enggak, tidak bisa saya bilang. Tidak bisa bekerja sendiri tanpa didukung oleh kabit-kabit teknis. Ya, jadi sekarang kabit-kabit teknis itu kalau memang mutu pendidikan terjadi begini berarti Pak Kadis tidak mampu memanage kabit-kabit teknis tersebut. Ya, kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi di luar sepengetahuan Pak Kadis. Jadi Pak Kadis harus mampu memanage semua kabit-kabit ini yang ada di lingkungan beliau supaya bekerja maksimal sesuai dengan rencana yang dilakukan. Ya. Sekarang ini kan kita baru saja dari pandemi. Baru saja selesai dari pandemi. Walaupun masih ada pandemi tapi baru selesai. Sekarang ada program dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pendidikan tentang kurikulum merdeka. Tentang kurikulum merdeka. Ini belum mampu dilaksanakan. Hanya 10% dari jumlah guru-guru yang ada di Aceh ini yang mampu melaksanakan kurikulum merdeka. Padahal kurikulum merdeka itu sebagai salah satu cara untuk meningkatkan prestasi para pelajar. Tapi ini belum mampu dilakukan. Baru 10%. Di dalam RPA, Rencana Pembangunan Aceh, dalam masa 2 tahun 2022 sampai 2024, itu sangat ditekankan oleh dari Kemendikbud supaya dilaksanakan ataupun diprioritaskan program kurikulum merdeka. Artinya, ini saya sudah sarankan kepada Kadis Pendidikan untuk dilaksanakan. Nah, tapi saya mendapat informasi dari Kabid Program bahwasanya kurikulum merdeka ini belum mampu sepenuhnya dianggarkan sebagaimana yang diharapkan oleh Kemendikbud. Ini juga salah satu kelemahan di Dinas Pendidikan. Persoalan evaluasi tidak evaluasi itu tergantung sama gubernur. Kita mengharapkan gubernur mengevaluasi Dinas Pendidikan.
baik atau tidak, dipertahankan ataupun tidak, itu tergantung sama gubernur. Kalau memang kelemahannya di Kadis Pendidikan, itu dievaluasi sama gubernur. Kalau memang kelemahannya di kabit-kabit, juga dievaluasi oleh Dinas Pendidikan. Supaya mutu pendidikan di Aceh sesuai dengan 2,8 triliun itu berjalan dengan baik. Dan mendapat predikat yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke, Pak Anwar, ini juga masih terkait anggaran ini, Pak Anwar, di Dinas Pendidikan. Itu 2,8 triliun itu apakah mencakup dengan gaji guru atau memang program semua? Semua di situ? Iya. Artinya karena beberapa hari lalu ini Ketua Yara sempat menyebutkan angka 2,8 triliun itu tidak banyak. Kalau menurut Anda sendiri seperti apa? Artinya tidak banyak? Tidak banyak jumlah ini kalau di tubuh Dinas Pendidikan kalau itu mencakup gaji guru. Enggak, ini kan sesuai dengan regulasi. Regulasi kan 20%. Itu paling banyak di Dinas Pendidikan berarti? Iya, daripada dinas-dinas lain banyak di Dinas Pendidikan. 20%. Nah, bahkan hasil evaluasi daripada Mendagri, evaluasi APBAP tahun 2022, itu diharapkan melebihi daripada 20%. Kami Komisi 6 pernah melakukan kunker ke Jawa Timur. Itu di Jawa Timur 51%. 51% untuk pendidikan. Nah, tapi di Aceh kita 2022 ini di APBAP sudah mencapai 21%. 21%. Itu angka yang paling besar dibandingkan dengan dinas-dinas yang lain. Dengan dinas yang lain atau SKP yang lain. Karena pun sekarang dengan pembatasan kewenangan antara provinsi dengan kabupaten kota, bukan semua pendidikan itu di bawah provinsi, dinas provinsi. Provinsi hanya menjaga SMA, SMK, SLB. Itu aja. Yang lain kewenangan kabupaten kota. Nah, jadi dengan anggaran yang 20% sekian itu mudah-mudahan untuk tahun 2023 itu dapat meningkatkan mutu pendidikan di Aceh. Jangan lagi seperti yang tahun sebelumnya. Dengan anggaran yang besar tapi mutu pendidikan kita ke bawah. Apakah Dinas Pendidikan juga menerima poker dari DPRA? Menerima. Tapi kalau misalnya melihat ya, ada dana poker dari DPRA, kemudian ada serap anggaran dari APBA juga, dan juga ada dana BOS. BOS ini, tapi itu kan sangat membantu nih Pak Anwar. Kalau seandainya itu, apakah memang ada terjadi penyelewengan anggaran di tubuh Dinas Pendidikan Aceh nih Pak Anwar? Kalau sejauh Anda mengevaluasi sebagai pengawasan anggaran? Kalau untuk sementara ini belum. Jadi harus juga kita pahami, itu 21% itu sudah termasuk pokir semua. Oh, 21% itu masuk pokir dari DPRA juga? Itu pokir itu sudah dihitung kegiatan dinas. Itu sudah dihitung kegiatan dinas, bukan dalam arti 20% mutlak dilakukan kegiatan atau programnya oleh dinas, yang pokir itu lain. Tidak, dihitung semua. Terus bagaimana dengan isu yang beberapa tahun lalu juga sempat terkuak di media soal pengadaan wastafel dan juga anggaran dinas, itu kan juga menjadi pertanyaan, masih berkasus? Iya, itu kan sudah ke ranah hukum. Jadi biar ranah hukum yang menyelesaikan itu. Oke, dengan ragam persoalan yang Anda sebutkan tadi di Dinas Pendidikan yang sangat kompleks. Apa yang harusnya dilakukan oleh Kadisdik Aceh ini? Apakah dituntut untuk mundur? DPRA harusnya seperti apa? Begini, seperti saya sampaikan sebelumnya, PJ Gubernur evaluasi kinerja dari Kadis Pendidikan. Kalau memangnya kesalahannya di Dinas Pendidikan, di Kadis Pendidikan, itu terpulang kepada keputusan gubernur. Tapi kalau kesalahannya berada di kabit-kabit teknis, ini terpulang kepada Pak Kadis Pendidikan. Nah, tapi kalau saya menilai ini semua kabit-kabit ataupun staf yang ada di Dinas Pendidikan itu harus dievaluasi oleh Kadis.
Artinya Wajib dievaluasi. karena ini Kalau Kadis itu urusan gubernur, tapi kalau Kabid urusan Kadis. Kadis yang evaluasi. Kalau yang tidak mampu bekerja diganti. Kalau Kadis itu gubernur yang berhak mengganti. Tapi kalau Kabid harus dilakukan pergantian oleh Kadis. Kalau mau pendidikan Aceh ini bagus. Nah, karena kalau ada permasalahan di tubuhnya sendiri dengan bawahannya, otomatis ini menghambat ya Pak Anwar ya untuk iya. menjalankan tugas Kepala Dinas Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh. Tapi yang saya sampaikan ini berkenaan dengan kabit-kabit yang harus dievaluasi, itu Pak Kadis sudah sadar itu. Oh, Pak Kadis sudah sadar. Sudah sadar beliau siapa yang... Kenapa Pak Kadis tidak berani? Apakah memang ini baru atau memang sudah lama? Kan Pak Kadis sudah lama nih di Dinas Pendidikan Aceh, Ya, Pak Anwar. mungkin Takut? Apakah ada ketakutan? mungkin menunggu waktu. Kita Tapi tidak- kami nanti akan juga memanggil Pak Kadis Pendidikan. Ini kita tunggu berapa bulan ini, kita evaluasi semua anggaran, baru nanti kita sampaikan kepada Kadis apa yang harus dilakukan. Nah, ini bukan menyelamatkan jabatan, menyelamatkan pendidikan di Aceh. Oke. Menyelamatkan pendidikan di Bukan Aceh. menyelamatkan jabatan, tapi menyelamatkan pendidikan di Aceh. Iya. Jadi tergantung kepada kualitas Ya. kepala dinasnya juga Iya. ya, Pak Anwar. Baik, Pak Anwar, untuk closing statement mungkin apa yang mau disampaikan kepada pemirsa PTM yang di rumah ataupun kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh, silahkan Pak Anwar. Yang perlu saya sampaikan bahwa baik kepada Kadis ataupun pemerhati pendidikan atau semua stakeholder yang perhatian kepada pendidikan di Aceh, pertama sekali kita harus bekerja sama untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di Aceh ini dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Dengan anggaran yang begitu besar, mudah-mudahan SDM-nya juga tercipta sesuai dengan anggaran yang ada. Kemudian kepada Pak Kadis dan para kawan-kawan yang lainnya, bekerjalah kita secara ikhlas dan tulus demi kepentingan pendidikan di Aceh. Jangan utamakan hal yang pribadi, meraup keuntungan di pendidikan, menghancurkan generasi muda Aceh untuk masa depan. Mari kita bekerja sama demi pendidikan Aceh yang lebih baik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Anwar Ya. atas waktunya ya. Ini juga menjadi bagian evaluasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh agar bisa meningkatkan mutu pendidikan Aceh yang memang selama ini dinilai masyarakat gagal sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Baik, ini juga menjadi mungkin tuntutan untuk PJ Gubernur Aceh untuk melihat kepala dinas yang memang berkualitas untuk ditempatkan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru, dan like, share, and subscribe juga podcast kita. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.